Kembali lagi bersama saya dan Agung Laksono dalam DBS To The Point. Pak Agung, Anda baru saja memberikan penjelasan yang menarik. Anda kalau menjadi ketua umum, Anda ingin Golkar ini tidak membawa atau berada dalam posisi yang ekstrim. Iya, betul itu. Itu penjelasan Anda. Tadi saya tanya apakah karena Anda melihat kondisi seperti itu sekarang yang terjadi di DPR, bukan? Iya, akibatnya seperti itu. Lalu kondisi yang tidak ekstrim itu seperti apa dalam pikiran Anda, visi Anda gitu? Iya, artinya janganlah kita kemudian mau mendominasi dan menguasai secara keseluruhan kelompok kita saja. Negara ini adalah milik bersama. Secara proporsional mungkin bisa dilakukan, tetapi ya harus ada involvement dari semua pihak, ada keterlibatan. Dengan demikian mereka merasa tanggung jawab yang sama. Apalagi sebuah lembaga yang menamakan diri perwakilan. Saya kira itu salah satu contoh. Kemudian cara ekstrim yang dihindarkan juga adalah begini. Kalau kita menyebut penyeimbang, harusnya penyeimbang yang melihat pemerintah itu sebagai mitra yang kritis. Artinya kalau dia baik programnya ya harus didukung. Tapi dengan tulus gitu, dengan ikhlas. Dengan tulus dan ikhlas. Yang Anda ambil ini apakah itu suara akar rumput atau perkiraan Anda tentang cara Golkar berpolitik? Begini Pak. Secara karakteristik Partai Golkar adalah partai di pemerintahan dari sejak lahirnya. Itu ya, benar. Itu faktanya sekarang. Sehingga sudah terlatih seperti itu. Kita berada pada kekuasaan pada pemerintahan. Tetapi sekarang sudah diputuskan di luar pemerintahan. Tidak apa-apa. Asal kemudian dijalankan seperti tadi. Tidak menghadapi pemerintah sebagai sesuatu yang secara ekstrim. Ini lawannya harus dibinasakan. Kalau dia baik programnya harus dibantu. Disukseskan. Turut mensosialisasikan, turut mengamankan di DPR ya, turut dipikirkan pembiayaan dan lain sebagainya misalnya seperti itu. Tapi kalau ada kekeliruan, ya bisa dikoreksi, ada ruang untuk berdemokrasi mengatakan no, perbaiki. Tetapi juga harus hargai undang-undang dasar, yaitu mekanisme 5 tahunan harus dijaga. Jangan kemudian ada kekeliruan, ada kelemahan, ada kesalahan, kemudian lalu dipikir sebagai celah untuk ada langkah-langkah yang akhirnya kepada yang ekstrimnya sampai pada impeachment dan sebagainya. Saya kira itu harus dihindarkan. Karena itu mekanisme 5 tahunan harus dijaga. Ini pandangan yang menarik, Pak Agung. Saya mendengar pandangan seperti ini dan kemudian kalau lihat gaya Golkar seperti sekarang, saya tidak mengatakan bahwa itu adalah mewakili Golkar pada umumnya. Karena saya sependapat dengan Anda, puluhan tahun dalam pemerintahan, lalu tiba-tiba tidak, lalu ada di luar pemerintahan baru, tidak jadi masalah, tapi jangan se ekstrim ini gayanya. Betul, itu yang saya inginkan supaya kita tetap menjaga suasana iklim politik yang kondusif. Ingat bahwa Partai Golkar juga turut bertanggung jawab membangun negara ini. Dan jangan lupa di daerah itu ada gubernur, di daerah, gubernur dari Golkar, ada bupati, ada ketua DPRD, ada wali kota. Jadi menurut saya penanganannya harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Jangan dihomogenkan seperti itu. Ya, menarik. Sekali lagi saya katakan menarik. Tapi ini akan ditentukan oleh pengurus yang Anda bentuk ketika andai kata Anda akan menangkan Munas begitu. Betul. Posturnya seperti apa? Ya, baik. Jangan lupa bahwa harus disediakan ruang untuk regenerasi. Karena itu kaum muda, kalau saya terpilih nanti kelak, maka saya akan tempatkan generasi muda pada porsi yang terbesar, 70 sampai 75% misalkan seperti itu. Karena juga ketua umum itu sebaiknya satu periode saja. Dan partai satu periode saja seperti sudah terjadi sebelumnya. Selama ini. Kemudian partai juga mengalokasikan yang cukup bagi kader-kader yang terpilih kemudian, dibina, dibimbing dan diberi kesempatan yang sama. Oleh karena itu ada porsi yang cukup untuk ada regenerasi. Kemudian juga tidak saja kaum muda tapi juga kaum perempuan. Mungkin keterwakilan sekarang daerah. Ini ya kaum perempuan sudah mulai banyak aktif dalam politik, keterwakilan daerah, kalangan profesional. Saya kira harus mencerminkan seluruh kekuatan potensi yang ada. Dan sekali lagi Pak, kader yang dibentuk adalah yang baik adalah yang dibentuk, bukan by accident, harus by design. Kita akan persembahkan kepada negara, ada yang jadi lurah, ada yang jadi bupati, jadi gubernur. Dan itu tersedia sangat banyak di Golkar. Sangat banyak. Jadi saya juga harapkan bahwa masyarakat tidak perlu ragu-ragu nanti ke depan. Anda sudah siapkan tim sukses? Ya, sudah saya siapkan. Pak Agung, biasanya di setiap Munas itu selalu bukan soal visi saja. Ceritanya ada gizi juga, begitu kira-kira ya.
Ya ini yang saya kira political cost perlu. Ada biaya politik. Misalnya untuk entertain, untuk memberikan sosialisasi, penjelasan kan semua membutuhkan biaya. Mengundang, perlu transportasi, perlu tempat, akomodasi. Itu saya kira wajar. Harus ada, jangan sampai mengganggu keuangan rumah tangga masing-masing, apalagi yang mereka mendukung kami, yang mendukung kita. Tidak perlu ragu-ragu untuk bergabung bersama dengan Partai Golkar membangun negeri ini, sebuah negara yang mampu mensejahterakan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya secara adil, tapi juga mempertahankan ideologi Pancasila. Kita juga menghormati Undang-Undang Dasar, menghormati kebinekaragaman, keanekaragaman, kebinekaan, dan kita mari menjaga negara kesatuan Republik Indonesia sekokoh-kokohnya. Pak Agung, terima kasih dan saya hanya mengucapkan